Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita masih ada dalam pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Dan kita dapat berjumpa kembali di doa pagi GPDI Budi Mulia. Saudara, kita akan berdoa untuk menyambut renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami yang selalu menolong kami sampai hari ini. Terima kasih sepanjang malam Tuhan sudah membela kami sehingga kami ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bapa, sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar firman-Mu yang kami dengar sebentar boleh menjadi kekuatan kami dalam kami mengiring Tuhan, dalam kami menjalani hari-hari kami. Boleh terus menguatkan kami, boleh terus menegur kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami peralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini dalam Mazmur 121 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, dalam kitab Mazmur 121 ini, pemazmur mengemukakan sebuah keadaan di mana dia ada dalam sebuah pergumulan dalam kehidupannya, saudara. Di mana keadaan ini sama seperti ketika para peziarah yang pada masa itu melakukan perjalanan dari daerah masing-masing dan berziarah ke Yerusalem. Nah, mereka menempuh jalan yang sukar dan berbahaya, saudara. Nah, pemazmur mencoba mengerahkan pandangannya ke gunung-gunung sembari mengharapkan datangnya pertolongan. Nah, namun di sana pun dia tidak melihat secerca harapan, saudara. Nah, namun ayat tersebut tidak berhenti sampai di situ kalau kita baca, saudara. Nah, sampai pada akhirnya pemazmur menyadari bahwa hanya dari satu pribadi saja datang pertolongan, yaitu dari Tuhan, saudara, pencipta langit dan bumi. Di ayat yang kedua, ayat yang kita sudah baca dan menjadi ayat pokok kita hari ini, pemazmur menyatakan imannya akan kesanggupan Allah dalam memberikan pertolongan, walaupun dalam kondisi dan keadaan seperti apapun. Nah, pemazmur menyatakan dengan tegas dan penuh keyakinan, saudara, bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, di tengah keadaan yang seperti sekarang ini, dimanapun kita berada, saudara, bahaya mengancam kita lebih daripada yang kita sadari. Namun firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk jangan mengandalkan siapapun selain daripada Tuhan saja, saudara. Saudara, kata pertolonganku ialah dari Tuhan ini menunjukkan bahwa hanya Tuhan sajalah yang sanggup memberikan pertolongan dan tidak ada pribadi yang lain yang dapat disamakan dengan Tuhan. Saudara, kita tahu bersama bahwa Daud sendiri memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan sehingga dia menyatakan bahwa tidak ada pertolongan selain daripada Tuhan. Ada satu kelebihan Daud dibanding dengan kita, saudara. Nah, dia tidak pernah bergeser dari iman percayanya kepada Tuhan hanya karena persoalan berat yang menimpanya. Karena dia tahu
pasti bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan, saudara. Daud mengalami persoalan yang luar biasa berat dalam hidupnya, di mana persoalan tersebut muncul di dalam keluarganya sendiri. Nah, kalau kita baca firman Tuhan, saudara, mulai dari Saul yang mengejar-ngejar dan mau membunuhnya, Amnon memperkosa Tamar, adik kandungnya, kemudian Absalom membunuh Amnon, dan Absalom juga, saudara, memberontak kepada Daud. Nah, Daud mengalami tekanan yang luar biasa berat dalam hidupnya. Padahal dia adalah seorang raja yang berkuasa. Nah, dia bisa saja mendapatkan apa yang dia mau. Tetapi bagi dia, di dalam rumah Tuhanlah dia bisa mendapatkan semua yang dia perlukan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita juga pernah mengalami tekanan yang luar biasa yang sudah kita doakan tetapi seperti tidak ada jawaban. Baik dalam usaha, dalam keluarga, dan lain sebagainya, saudara. Saudara, janganlah kita mengandalkan manusia, tetapi andalkanlah Tuhan dalam hidup kita, dan jangan tinggalkan Tuhan hanya karena masalah dan persoalan yang kita alami. Karena Tuhan memberikan jaminan untuk kita, bukanlah untuk saat ini saja, tetapi sampai kita bertemu muka dengan Tuhan, saudara. Nah, apapun persoalan yang kita hadapi saat ini, apapun pergumulan yang sedang kita alami saat ini, saudara, Tuhan tetap membuka tangannya untuk kita. Sekalipun mungkin masalah yang kita hadapi salah bukan masalah yang biasa, atau mungkin masalah yang udah pernah kita hadapi, tapi mungkin ada masalah yang menurut kita sangat berat sekali. Tapi percayalah, saudara, bahwa di saat kita datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengakui bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Tidak ada pertolongan yang lain yang bisa kita andalkan selain Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan menghargai setiap kepercayaan kita. Tuhan menghargai iman kita kepadanya. Maka Tuhan juga akan memberikan jalan keluar bagi kita. Sekalipun mungkin masalah kita ngerasa sudah buntu ya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Intinya di saat kita yakin bahwa pertolongan kita dari Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan dalam Yesaya 49 ayat 15, di sana firman Tuhan berkata, "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau." Nah, saudara, segala persoalan hidup kita semuanya ada dalam pengawasan Tuhan. Saudara, dia tidak pernah tertidur dalam mengawasi kita 24 jam, saudara. Tuhan tidak pernah capek untuk mengawasi kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab, saudara. Jadi jangan kita pernah berpikir di saat Tuhan mengizinkan sebuah masalah bahwa kita berpikir Tuhan sedang tidak mempedulikan kita. Sering sekali kita berpikir di saat kita sedang berada dalam tekanan, masalah, kita berpikir bahwa Tuhan sedang tidak bersama dengan kita. Tuhan sedang tidak memperhatikan kita, sehingga masalah yang berat itu ada menghampiri kita. Saudara, kalau kita belajar dari Raja Daud, mungkin masalah yang kita hadapi mungkin
Tidak semua kita menghadapi masalah yang berat. Mungkin ada di antara kita yang menghadapi masalah yang berat. Tapi kalau kita melihat masalah yang dihadapi Daud itu, saudara, luar biasa. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa pertolongan dia hanya datang dari Tuhan. Mau orang mereka-rekakan yang jahat sekalipun, mau membunuh dia sekalipun, tapi kalau Tuhan tidak izinkan hal itu, semua tidak akan terjadi, saudara. Jadi masalah seberat apapun, saudara, yang terjadi dalam hidup kita saat ini, mungkin kita ngerasa selesailah hidup kita menghadapi masalah ini. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, jalan keluar itu pasti ada, saudara. Intinya kita percaya, berharap, bergantung kepada Tuhan. Maka Tuhan dengan penuh kasih akan menolong kita. Tuhan kiranya menolong kita, saudara. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalani hari-hari kita. Bapa yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali hari ini bahwa pertolongan kami datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Bapa, terima kasih, firman-Mu menguatkan kami di saat kami menghadapi masalah dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan penolong dalam hidup kami. Engkau tidak pernah tertidur, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kami bersyukur punya Allah yang bertanggung jawab dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami sering merasa menghadapi kehidupan ini sendiri. Tapi kami percaya Tuhan, di saat kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Dan kami mau berkata hari ini bahwa pertolongan kami datang dari Tuhan. Sehingga setiap masalah yang menimpa umat-umat-Mu, yang sedang dihadapi oleh umat-umat-Mu, baik itu persoalan usaha, keluarga, ekonomi, apapun itu Tuhan, kami mau berkata bahwa pertolongan kami datang dari Tuhan. Maka persoalan yang besar yang mungkin yang dihadapi oleh umat-umat-Mu, Tuhan akan beri jalan keluar yang pasti bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan bangga punya Allah seperti Engkau. Berkati segala aktivitas umat-umat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan tolong, beri kemenangan, beri keberkatan, beri sukacita, supaya mampu menghadapi, menjalani hari demi hari. Kami bersyukur Tuhan sudah tolong sampai hari ini. Dan kami percaya setiap detik dari hidup yang kami jalani, penyertaan Tuhan itu sempurna nyata bagi kami. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau bersama dengan kami. Kami mengucap syukur, kami jalani hari ini, kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami dalam pemeliharaan Tuhan. Ini menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.